Ada yang tahu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan adalah gaya seorang pemimpin baik tampak maupun tidak tampak. Nah, ada beberapa jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan transaksional, yaitu gaya kepemimpinan yang berfokus pada tugas dan imbalan. Nice. Yang kedua, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya yang mencurahkan perhatiannya kepada para pemimpinnya dengan memberikan semangat dan dorongan untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya yang berfokus pada visi jangka panjang, di mana para pemimpin merumuskan gambaran masa depan yang jelas. Setiap tim butuh pemimpin, tapi cara memimpin itu berbeda-beda. Ada yang mengatur, mengajak, dan menggerakkan dari belakang. Yuk kenalin gaya kepemimpinan secara singkat. Pemimpin demokratis percaya bahwa setiap orang punya suara. Mereka mengajak tim untuk berdiskusi, mendengarkan pendapat, dan mengambil keputusan bersama. Hasilnya, ya mereka akan lebih kompak, kreatif, dan merasa dihargai. Sebaliknya, pemimpin autokratis memegang kendali penuh. Ia mengambil keputusan sendiri dan anggota hanya mengikuti. Cepat, jelas, tetapi tim kurang merasa dihargai dan ide jadi terhambat. Intinya, setiap gaya punya kelebihan, tapi sebagai pemimpin, kita perlu tahu kapan harus mengajak demokratis dan kapan harus bersikap tegas seperti autokratis. Dengan memahami gaya-gaya ini, kita bisa menjadi pemimpin tim yang lebih bijak dan efektif. Selanjutnya ada tipe gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan kepada para anggota organisasinya. Nah, tipe kepemimpinan ini sering terjadi kekacauan di dalam antara anggota organisasinya. Selanjutnya adalah tipe gaya kepemimpinan paternalistik. Paternal adalah kebapak-bapakan. Contohnya adalah ketika dalam satu rumah tangga, setiap keputusan akan diambil bersama dengan kepala keluarga atau seorang ayah di dalamnya. Hal itu sama seperti tipe gaya kepemimpinan paternalistik. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah tipe kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan ini sangat unik. Nah, apakah di desa kalian ada seseorang yang dihormati, tapi bukan karena jabatannya, melainkan personalitinya? Nah, itu merupakan contoh dari tipe kepemimpinan karismatik. Halo semuanya, kali ini kita mau bahas terkait dengan studi kasus yang kita ambil dari PT BRI cabang unit Pasar Payakumbuh. Nah, kita di sini akan membahas lebih lanjut terkait gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin PT BRI cabang unit Pasar Payakumbuh. Sejak tahun 2020 sendiri hingga saat ini, pemimpin dari cabang unit BRI di Pasar Payakumbuh sudah berganti selama 2 kali. Nah, yang pertama di tahun 2020 ini gaya kepemimpinan yang digunakan yaitu lebih ke autokratis. Sedangkan di tahun 2022 ini hingga saat sekarang kita belum mengetahui bagaimana dengan gaya kepemimpinan dari pemimpin yang sekarang ini, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. Jadi masalah utama yang akan diteliti adalah gaya kepemimpinan apa yang diterapkan pemimpin baru di BRI unit Pasar Payakumbuh. Jadi pergantian pemimpin yang cepat dan gaya kepemimpinan yang berbeda ini membuat karyawan perlu adanya adaptasi, dan hal ini dapat mempengaruhi profesionalitas para pekerja. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemimpin saat ini memakai gaya campuran. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Selanjutnya, yang kedua itu gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin BRI unit Pasar Payakumbuh menerapkan kepemimpinan demokratis melalui rapat rutin sebagai ruang diskusi, hubungan kerja yang dekat, dan penyelesaian masalah dengan komunikasi baik-baik tanpa menyalahgunakan bawahan. Pemimpin juga bertanggung jawab atas komplainan nasabah dan memberikan motivasi serta penghargaan kepada karyawan berprestasi. Hal ini menunjukkan upaya menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, harmonis, dan produktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan campuran memberikan dampak positif seperti meningkatnya semangat kerja, komunikasi yang lebih hangat, serta tanggung jawab pemimpin terhadap masalah perusahaan. Namun masih terdapat kekurangan seperti kurangnya pelibatan karyawan dalam mengambil keputusan dan miskomunikasi akibat instruksi yang kurang jelas. Untuk meningkatkan efektivitas, pemimpin perlu memperjelas komunikasi, memberikan ruang lebih tinggi bagi pendapat karyawan, dan mempertahankan motivasi serta hubungan kerja yang baik. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan masih didominasi oleh unsur autokratis meskipun ada elemen demokratisnya.
Sekian dari kami. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq